Assalamualaikum teman-temanku, selamat sore. Saya sangat terkejut dengan berita di mana-mana tentang perselingkuhan ibu dan mantu, ibu mertua dan mantu. Betapa mirisnya kita ya teman-teman. Seharusnya ini bisa diminimalisir, aib ini bisa tidak terjadi kalau seandainya Risma dari awal menolak pernikahan dengan pacarnya waktu itu belum menikah. Karena sebelum menikah kan Risma sudah tahu bahwa ada perselingkuhan antara ibu dan calon suaminya. Tapi ya itulah manusia, terkadang cinta bisa membutakan akal sehat kita sebagai manusia. Padahal kita mencintai manusia itu jangan terlalu 100% ya teman-teman, hingga akal sehat kita juga bisa tidak berguna. Harusnya dari awal Risma sadar bahwa calon suaminya akhlaknya tidak baik, malah kekeh ingin nikah dengan suaminya yang sekarang itu, mantan suaminya yang sekarang. Harusnya dari awal Risma itu sadar bahwa calon suaminya itu tidak baik. Dan ayahnya pun sudah mengingatkan Risma untuk tidak menikah. Tapi Risma memohon kepada ayahnya untuk memaafkan dan mau menikah dengan alasan cinta. Apakah cinta bisa membutakan akal sehat teman-temanku? Saya rasa semua itu kendalinya adalah iman. Kita mencintai Allah itu lebih dari apapun. Tapi kalau mencintai manusia, kadarnya beda. Cintai manusia dengan kepercayaanmu sesuai apa yang kamu lihat. Kalau orang tidak jujur, kalau orang itu sudah tidak baik, ya harusnya kadar cintanya tuh berkurang gitu loh. Pantas enggak orang ini kita cintai? Pantas enggak orang ini dijadikan imam? Seandainya Risma dari dulu menyadari itu, mungkin aib ini tidak akan kemana-mana. Karena seburuk apapun, manusia memang tidak luput dari salah ya. Tapi seburuk apapun seorang ibu, ya tetaplah seorang ibu. Karena tanpa seorang ibu tidak mungkin ada Risma di dunia ini. Dan seorang ibu pun harusnya dia bisa mengayomi putrinya, bisa mendoakan yang terbaik untuk putrinya, untuk kebahagiaan putrinya. Jadi Masya Allah. Sekarang saling serang, ibunya tidak terima, mantan suaminya pun tidak terima karena aibnya dicemarkan. Jadi kita bingung ini, yang lihat juga ya para penonton. Ya kita yang lihat tuh bingung gitu, karena satu sisi sebagai ibu mungkin tidak terima anaknya seperti itu, karena seburuk apapun saya adalah ibumu yang melahirkanmu dan surgamu adalah ada di telapak kakiku. Ibunya bilang begitu waktu itu di chat WA-nya ke Risma, dan ibunya minta maaf. Begitupun seorang Risma. Dia sebagai anak tidak terima, harusnya seorang ibu itu mendoakan dia dalam rumah tangganya sampai ke jenjang pernikahan, sampai ke kakek nenek, dengan doa-doa seorang ibu untuk kebahagiaan Risma. Harusnya normalnya begitu. Tapi ini Masya Allah kacau. Miris kita ya teman-teman. Seandainya dari awal Risma tidak menikah dengan mantan suaminya ini, mendengarkan ayahnya, mungkin aib ini tidak sampai seantero Indonesia tahu. Kasihan juga sih. Kita sih memang hal yang betul-betul keterlaluan. Apa yang dilakukan ibunya sama mantan suaminya itu memang sudah luar akal sehat kita ya. Sebagai seorang beragama sudah tidak beradab. Tapi ya itulah manusia. Apa ada yang sempurna? Manusia kan tidak luput dari salah. Tentu kita sebagai manusia harus memaafkan kesalahan siapapun, apalagi ibu sendiri. Jadi kayak makan buah si malakama kita lihatnya. Menghujat Risma karena mempermalukan ibunya ke seluruh Indonesia, buka aibnya juga memang tidak baik. Karena seburuk apapun aib orang tua atau aib suami, itu adalah pakaian kita sendiri. Dan begitupun ibunya, harusnya dia mengayomi putrinya, mendoakan putrinya supaya rumah tangganya bahagia.
malah mengganggu maliki rumah tangganya. Jadi memang yang utama adalah iman. Karena manusia kalau punya iman dalam dirinya, manusia itu punya kendali diri. Kendali untuk mencintai siapa pantas atau tidak kita mencintai seseorang. Kendali untuk melakukan segala sesuatu. Pantas apa tidak apa yang kita lakukan. Norma agama dalam kehidupan ini. Itulah teman-teman, miris kita ya. Semoga yang terbaik aja. Kita hanya bisa mendoakan untuk Norma juga. Norma yang sabar, yang kuat dan ikhlas. Jalani kehidupan, tidak usah dendam. Lupakan masa lalu. Jalani bersama ayah kehidupan dengan damai dan tetap maafkan ibumu. Karena seburuk apapun ibu tetaplah ibu. Semoga ibumu sadar dan ibumu bisa mendoakan hal-hal yang baik untukmu. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur ya nak ya. Sabar ya Risma ya. Harus kuat. Biarkan Allah yang menentukan segalanya. Yang penting Risma harus kuat bersama ayah menjalani kehidupan dan maafkan kesalahan ibumu. Walaupun tidak bersama lagi, tapi hati maafkan dengan tulus. Biarkan Allah yang bekerja. Ya sayang, semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum.